Apa itu menyimak? Menyimak adalah suatu proses kegiatan untuk mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembaca melalui ujaran ataupun bahasa lisan. Aspek kebahasaan. 1. Nada atau drama, kemampuan menangkap informasi dan informasi dalam berita. 2. Diksi, penggunaan kata-kata yang tepat dalam menuliskan kembali berita. 3. Struktur kalimat, kejelasan, dan kemudian memahami kalimat yang ditulis. Aspek non-kebahasaan. 1. Penguasaan topik, pemahaman terhadap isi berita. 2. Keberanian menyampaikan pendapat. 3. Penalaran kelogisan dan alasan dalam tanggapan. 3. Gerak atau mimik, ekspresi yang sesuai untuk menyampaikan tanggapan. Macam-macam pidato. Yang pertama, pidato informasi. Kedua, ada pidato persuasif. Ketiga, pidato hiburan. 4. Pidato inspirasi. Dan yang terakhir ada pidato perpisahan. Proses menyimak pidato yaitu 1. Tahap persiapan, yang kedua tahap mendengarkan aktif, yang ketiga tahap pemahaman, yang keempat tahap evaluasi, yang kelima tahap mengingat. Menyimak pidato yaitu 1. Mempersiapkan sebelum pidato, 2. Selama pidato, ketiga analisis konten, dan yang terakhir yaitu setelah pidato. Penggunaan 5W dan 1H itu sangatlah penting pada sebuah pidato. Ialah pada saat kita mengucapkan what atau apa itu, kita bertanya apa inti dari sebuah pidato itu. Kemudian who, siapakah yang akan membacakan pidato itu, atau mungkin siapa yang menerima informasi itu. Kemudian ada when itu kapan pidato itu dilaksanakan. Where, di mana lokasi atau tempat pidato itu dilaksanakan. Why, mengapa pidato itu harus disampaikan atau dijelaskan. Kemudian ada how, bagaimana proses atau bagaimana pengucapan orang yang mengucapkan pidato itu. Setelah ini akan ada sebuah video pidato Presiden Jokowi Widodo mengenai COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP
tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Yang kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah. Pertama, tentang PKH. Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%. Misalnya, komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah per tahun. Komponen anak usia dini 3 juta rupiah per tahun. Komponen disabilitas 2,4 juta rupiah per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020. Kedua, kartu sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Dan nilainya naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan. Yang ketiga, tentang kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Dan nilai manfaatnya adalah 6
Rp650.000 sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Yang keempat, tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Yang kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan 25 Dan untuk melengkapi video pembelajaran, alangkah baiknya saya memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertama ialah apa isi dari video pidato tersebut. Kemudian yang kedua, siapa yang berbicara atau berpidato pada video tersebut. Ketiga, kapan video itu dilaksanakan atau video itu diunggah. Kemudian yang keempat, di mana video itu direkam atau ditayangkan. Kemudian yang kelima, mengapa video itu harus disebarluaskan. Dan terakhir keenam ialah bagaimana pengaruh video tersebut pada khayalak umum pada sosial media. Dan itu sekian dari pembelajaran menyimak pidato dari kelompok menyimak pidato. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.